memanas prahara Ruben Onsu versus Sarwendah Tan terkait hak asuh anak yang kini merembet ke tudingan Sarwendah terhadap Ruben diduga berselingkuh. Konon, tudingan Sarwendah tersebut muncul ketika Ruben Onsu diketahui membeli kasur baru untuk orang lain tanpa sepengetahuannya ketika itu. Namun, pihak Ruben Onsu meminta Sarwendah Tan untuk membuktikan tuduhannya. Pihak Ruben juga menilai tuduhan dari pihak Sarwendah tersebut sudah kedaluarsa dan tidak sesuai konteks. Benarkah Ruben Onsu mempertanyakan kenapa tuduhan tersebut tidak muncul ketika keduanya tengah dilanda prahara perceraian dulu? Kenapa baru sekarang? Apa pula alasan Sarwendah Tan menahan surat-surat kepemilikan villa yang berdasarkan kesepakatan merupakan bagian dari harta Gonogini untuk Ruben Onsu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menyeruak tudingan perselingkuhan panas dari pihak Sarwendah Tan kepada Ruben Onsu, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu pun meminta bukti ke Sarwendah. Munculnya tudingan berselingkuh dari Sarwendah tersebut awalnya ketika Sarwendah memergoki Ruben kedapatan membelikan kasur baru untuk orang lain tanpa sepengetahuannya. Terkait tudingan tersebut, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya menantang Sarwendah untuk membuktikan pernyataannya. Minola Sebayang juga menjelaskan bahwa sebenarnya pada saat itu Ruben Onsu sedang di-endorse kasur, kenapa harus dikaitkan dengan perselingkuhan. Padahal Sarwendah juga tahu bahwa kasus yang dipakainya selama ini bersama anak-anaknya merupakan hasil endorse Ruben Onsu. Karena itu, Minola Sebayang pun menegaskan bahwa jika suatu tuduhan tanpa adanya bukti, maka hal itu merupakan suatu bentuk fitnah. Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain? Kan kemarin kita sudah bilang, Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Jadi akhirnya bicarain kasur, nanti dibilang kasur-kasur pun pengacaranya diomongin loh. Ini kan dalam proses pembuktian yang ada relevansinya. Kan Ruben kan endorse kasur. Makanya kita bilang kasur yang ada di kamarnya yang sekarang itu yang kemarin dipakai untuk pijit-pijit. Itu juga endorse-nya Ruben. Jadi kalau misalnya kemudian sebagai dia endorse kemudian dia dapat kasur dan karena sudah pindah, karena sudah pisah kebun kasurnya atau rumahnya lagi dibangun renovasi, kasurnya itu di tempat apa kaitannya dengan selingkuh gitu loh. Karena saya sudah bilang loh, sebelum ada isu selingkuh, sebelum ada isu ada kasur, kan saya sudah bilang dia endorse kasur, betul nggak? Betul kan? Jadi kan nggak ada dusta di antara kita, kan begitu artinya. Jadi kalau kenapa dibilang selingkuh? Buktikan dong kalau memang dia selingkuh. Kalau suatu tuduhan yang tidak dapat dibuktikan, itu fitnah, itu fitnah. Minola Sebayang menambahkan bahwa saat ini pokok prahara di mana kini menjadi materi persidangan adalah mengenai masalah hak asuh anak. Gugatan dilayangkan Ruben, lantaran Ruben selama ini tidak bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Namun, Minola Sebayang mempertanyakan mengapa masalah malah larinya ke dugaan perselingkuhan Ruben. Bagi pihak Ruben Onsu, isu tersebut tidak sesuai dengan konteksnya saat ini, yaitu hak asuh anak. Menurut pihak Ruben Onsu, isu itu sudah lewat masanya. Sebab kalau dihembuskan ketika bercerai, ya oke-oke saja menurut pihak Ruben Onsu. Tudingan perselingkuhan terhadap Sarwendah pun dinilai pihak Ruben Onsu tidak logis. Pasalnya, Ruben Onsu mendapatkan kasur baru dari pihak endorse, kok malah menuding bahwa Ruben berselingkuh. Bagi pihak Ruben, tudingan ini sudah terlalu jauh. Dan sekali lagi, kita ini kan persoalannya kan mengenai masalah anak. Anak yang tidak bisa berkumpul bersama Ruben. Kok larinya ke selingkuh, dugaan selingkuh. Itu kalau pas masalah perceraian, oke, kan gitu artinya. Ini kan sudah lewat masanya gitu. Apalagi memang itu tidak bisa dibuktikan.
Masa gara-gara Ruben ada dapat kasur dari orang yang mengendorse dia, terus saya menduganya dia selingkuh? Ini kan kejauhan. Minola Sebayang juga mengungkap alasan menyurati pihak Sarwendah guna meminta surat-surat terkait kepemilikan villa di mana semuanya masih dipegang Sarwendah. Namun berdasarkan kesepakatan Akta 39 merupakan harta Gonogini yang menjadi bagian Ruben Onsu, yang mana kedua belah pihak sudah dibagi, maka seketika itu masing-masing pihak sudah bisa menguasai sepenuhnya. Pihak Sarwendah melalui kuasa hukumnya membalas surat tersebut seminggu kemudian. Lalu muncul pula pengakuan Sarwendah soal Ruben yang sudah tidak memberikan nafkah atas anak-anaknya. Tidak ada S itu minta surat-surat rumah aset ke Ruben. Yang ada itu kami menyurati kuasa hukumnya untuk meminta surat villa yang sertifikatnya itu ada sama dia. Gitu. Kenapa kami minta? Karena di Akta 39 kembali lagi, memang itu acuannya kok. Kesepakatan bersama mereka itu di situ. Dikatakan bahwa ketika udah dibagi mana yang menjadi pihak pertama dan mana menjadi pihak kedua, maka seketika itu masing-masing pihak sudah bisa menguasai sepenuhnya. Ada kata-kata sepenuhnya. Kalau sepenuhnya kan berarti kan de facto dan de jure. De facto itu adalah fisiknya, de jure itu suratnya. Maka kami minta suratnya. Kami bertulis surat itu pada tanggal 20 Mei. Enggak preskon. Enggak kami kasih tahu juga sama siapa-siapa kami bertulis surat. Kan gitu, di ruangan tertutup. Atas surat kami itu, kuasa hukumnya S membalas surat kami itu di tanggal 26 Mei. 6 hari kemudian. Yang intinya dia tidak mau memberikan. Ya, kliennya keberatan untuk memberikan karena masih ada hal-hal yang belum terselesaikan mengenai masalah hitung-hitungan Gonogini karena masih ada yang di dalam jaminan. Ya nggak apa-apa juga. Kami juga nggak pernah artinya itu kemudian preskon ini gara-gara ini kami nggak nikah. Nggak ada juga. Pihak Ruben Onsu melalui Minola Sebayang juga mengungkapkan bahwa justeru pihak Sarwendah lah yang pertama kali memunculkan isu ini ke publik. Salah satunya adalah mengenai masalah Ruben tak menafkahi anak sejak akhir tahun 2025. Padahal menurut Minola, Ruben berhenti menafkahi karena ada sebabnya. Sebabnya menurut Ruben adalah karena pihak Sarwendah tak pernah memberikan rincian biaya yang sesungguhnya terkait nafkah anak. Minola juga mempertanyakan kenapa Sarwendah Justeru mengungkap masalah tersebut ke publik. Seharusnya Sarwendah bisa langsung komplain ke ayah dari anak-anaknya, karena ayahnya lah yang mempunyai peranan untuk menafkahi anak-anak, bukan publik. Dalam hal ini, Minola Sebayang menduga bahwa Sarwendah patut diduga ingin memojokkan dan mempermalukan Ruben Onsu. Tiba-tiba, nah ini yang menjadi pemicu masalah ini menjadi ke publik, tapi kami yang dituduh membawa ini ke masalah ke ranah publik. Ya. Tiba-tiba tanggal 31 Mei 2026 mereka preskon nih. Betul ya? Dengan judul Ruben sudah tidak nafkahi anak sejak akhir tahun 2025. Betul ya? Atas preskonnya dia di tanggal 25 siang atau pagi itu, malamnya kami menggunakan hak jawab kami preskon lagi. Kan begitu. Atas hak jawab kami, atas preskon mereka yang pertama kali ini, membawa masalah ini ke ranah publik, mereka menggunakan hak jawabnya lagi, besoknya preskon lagi yang kedua. Dengan agenda menjawab preskonnya kami, bukan yang merupakan yang intinya menjawab preskonnya mereka. Gara-gara dia keluar lagi menjawab preskon kami yang menjawab preskonnya dia, Ruben minta saya keluar lagi. Maka saya keluar lagi yang kedua. Disitulah saya melemparkan kata-kata, kenapa sih kita berbalas pantun gitu loh. Baru kemarin, kenapa kok mesti harus buru-buru? Itulah istilah berbalas pantun itu kalau ada hak ciptanya tuh ya saya ngomong ini. Tolong jangan dipakai istilah itu. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti ini, siapa sih yang membawa masalah ini pertama kali ke ranah publik? Siapa yang membawa pertama kali ke ranah publik? Enggak ada. Setelah perceraian, ada surat menyurat, nggak ada yang tahu.
masalah-masalah perjuangan-perjuangan kami yang lain tentang nggak ada yang tahu. Nah, mereka muncul duluan. Nih, Ruben Onsu sudah tidak nafkahi anak sejak akhir tahun 2025. Makanya saya sampaikan, kalau anak-anak itu tidak dinafkahi oleh ayahnya, sudah tidak dinafkahi, berarti kan ada pemberhentian. Pemberhentian ini pun kan ada sebabnya, kan saya sudah ceritakan juga. Kita tunggu perinciannya, perhitungannya itu. Gitu ya. Tidak disampaikan. Dia juga nggak menyampaikan, akhirnya kita nggak tahu dong berapa mau kirimnya. Kenapa nggak kirim 75? Sesuai dengan pokok, misalnya kayak gitu. Udah kita coba. Nggak happy juga. Kan begitu artinya. Nah, jadi makanya saya katakan, kalau memang misalnya Ruben sudah tidak menafkahi lagi, agar ada solusi, ada penyelesaian atas kondisi ini, sebaiknya, sekali lagi ini, sebaiknya ini dibicarakan kepada Ruben atau disampaikan ke publik. Mau minta uangnya dari publik, uang nafkahnya. Karena pasti yang bisa kasih solusi cuma ayahnya. Kenapa nggak disampaikan ke ayahnya, tapi disampaikan ke publik? Patut nggak diduga bahwa memang ada niat-niat ingin memojokkan dan ingin mempermalukan Ruben? Patut dong diduga. Patut nggak kami kalau misalnya membuka banyak hal untuk bukti-bukti bahwa nggak seperti itu situasinya? Ya patut dong. Masa ketika seorang advokat yang sedang berjuang untuk membela kepentingan hukum kliennya dengan melampirkan bukti-bukti dibilang nggak beretika? Di sisi lain, Sarwendah curahkan permasalahannya dengan Denny Sumargo hingga menangis terseduh-seduh. Lantas, apa yang membuat kalbu Sarwendah merasa tercabik-cabik hingga menangis? Sarwendah Tan sebelumnya telah mencurahkan isi hatinya terkait praharanya dengan Ruben Onsu belakangan ini di podcast Denny Sumargo. Dalam podcast Denny Sumargo, Sarwendah dengan penuh penyesalan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas tindakannya atau hal-hal kurang baik yang mungkin sempat ia tampilkan saat live di media sosial selama ini. Tak hanya itu, dalam sesi diskusi mengenai nafkah anak, Sarwendah secara terbuka menyarankan kepada Ruben Onsu agar menyalurkan kewajibannya terkait nafkah anak secara langsung kepada anak-anaknya tanpa melalui dirinya. Ia menyetujui usulan untuk dibuatkan rekening khusus atas nama anak-anak sehingga aliran dana bisa langsung diterima anak-anak. Isak tangis. Sarwendah pun kian dalam dan terseduh-seduh ketika menceritakan luka hatinya sebagai seorang ibu. Terima kasih buat kalian yang masih selalu ada. Ada beberapa poin yang memang harus Sarwendah evaluasi ya. Aku tahu kok. Gue juga ngelihat kurang bagus sih memang. Jadi aku minta maaf juga telah mencontohkan hal yang tidak baik. Ya mungkin baiknya ke depannya ayahnya bisa langsung bikinin kartu buat anak-anak. Maksudnya ini, bikinin rekening khusus buat anak. Biar ayah masukin duitnya ke situ. Terus Nggak usah lewat kamu gitu? Nggak usah lewat aku, nggak apa-apa. Di media sosial sekolahnya dibully. Dibilang anak nggak tahu diri, anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati. Ketika aku kerja, anak aku main di depan. Aku nggak mau ninggalin momen sama mereka, tapi aku harus kerja. Anak aku udah jadi anak yang broken home. Aku nggak mau sampai mereka cari nyaman di luar. Mereka beneran masih ada nggak buat aku gitu, tapi ya sorry. Di sisi lain, Ruben Onsu bongkar perilaku tidak mengenakan Sarwendah kepada dua anaknya. Lantas, aksi apa gerangan yang telah dilakukan Sarwendah Tan menurut versi Ruben Onsu? Ruben
Ruben Onsu baru-baru ini membuat sebuah postingan di media sosial pribadinya terkait bagaimana Sarwendah memperlakukan anak-anaknya. Ruben mengungkapkan suatu momen ketika ia menemani kedua putrinya Thalia dan Tania di tempat balet, di mana ada pula di sana kekasih Sarwendah, Giorgio Antonio alias Gio. Dalam postingan tersebut, Ruben mengungkapkan terkait sikap Sarwendah yang kurang baik, sehingga mengakibatkan anak-anaknya menjadi takut dan marah. Nah, ada yang kelupaan dari video yang pernah saya upload waktu itu, karena videonya belum sampai selesai. Awalnya saya masih memilih untuk menjaga semuanya, walaupun perlakuan yang saya terima tidak sesuai dengan apa yang saya jalani. Saat saya menggendong anak saya di tempat balet, ada yang menyapa saya dengan baik dan bertanya-tanya. Lalu anak saya dipanggil dan dibawa dengan ekspresi yang menurut saya membuat anak saya menjadi takut karena terlihat marah. Kejadian seperti ini juga pernah terjadi saat Onyo ingin berfoto dengan adiknya di malam Natal, lalu ditarik. Maaf kepada siapapun yang merasa terganggu dengan postingan yang mungkin terasa membosankan ini. Namun, ini adalah satu-satunya cara yang bisa saya lakukan untuk menjelaskan hal-hal yang selama ini tidak sesuai dengan kenyataan dan apa yang telah diucapkan. Temennya ayah yang di sini lebih susah daripada temennya ayah, ada yang kayak gini juga yang ada. Dia pegang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.